nggak boleh. Ini tangannya sudah mau mengambil barang di dalam sakunya. Nah itu. Nah, Jadi Mbak. itu sudah jelas itu tangannya sudah membuka pelan-pelan, kerisnya itu dilepas lalu dilempar. Nah, kita ulangi lagi. Nah, coba tangan dulu. Apa itu? Dengan Ini barangnya, ini barangnya. Berita pertama, ajak Limbat adu kesaktian, Gus Samsudin bikin konten kubur diri seperti orang meninggal. Limbat mengajak Gus Samsudin bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan pesulap merah. Menjawab ajakan itu, pemilik padepokan tersebut justru menantang bertarung dan adu kesaktian. "Ayo Bang Limbat, kita bertarung, tarung silaturahmi ya," kata Gus Samsudin dikutip dari kanal YouTube-nya, Senin, tanggal 15 Maret tahun 2022. Sebelum bertemu dengan Limbat, Gus Samsudin melakukan tapa pendem alias mengubur diri. "Saya akan tirakat, melakukan amalan yang diperintahkan kiai saya, untuk tapa pendem," ungkapnya. Setelah menjalani tapa pendam, Gus Samsudin bakal bertemu dengan Master Limbat. Gus Samsudin juga memperlihatkan ritual tapa pendem. Ada 5 konten di kanal YouTube-nya yang memperlihatkan proses tapa pendem. Pertama, saat Gus Samsudin berpamitan dengan orang-orang di padepokan, isak tangis mengiringi langkahnya untuk mengubur diri sendiri. Gus Samsudin juga memisahkan video detik-detik dirinya dikafankan seperti orang yang sudah meninggal. Sejumlah lelaki mengikat tubuh sementara wajahnya dibiarkan terbuka. "Sebelum saya diazani, dikomatkan, saya ingin mengatakan kepada saudara, subscriber dan anak-anak saya minta maaf, banyak sekali kesalahan yang saya lakukan," kata Gus Samsudin. Setelahnya, beberapa orang menutup tubuh Gus Samsudin dengan kayu. Mereka juga menguruk tanah dan mengubur pemilik padepokan itu hidup-hidup. "Besok pagi subuh kita gali lagi, mudah-mudahan gak apa-apa," kata santri dari Gus Samsudin. Konten lainnya memperlihatkan sejumlah orang menggali tanah, tempat Gus Samsudin dikubur. Setelah terlihat kayu, mereka mengangkat dengan perlahan. Gus Samsudin terlihat baik-baik saja, walaupun tubuhnya terlihat lemas dan wajahnya sedikit pucat. "Alhamdulillah, saya diberikan nikmat, sehat oleh Allah," ujarnya. Sementara itu, berdasarkan fakta terbaru, Marcel Radival alias pesulap merah membeberkan 3 kebohongan Gus Samsudin. Salah satu kebohongan Gus Samsudin, yakni soal pernyataan yang akan menemui pesulap merah secara baik-baik di padepokan Nur Zat Sejati di Blitar, Jawa Timur. Di sisi lain, pesulap merah akan diperiksa Polda Jatim terkait laporan Gus Samsudin atas tuduhan pencemaran nama baik. Pertama, lanjut Marcel, di channel YouTube-nya Gus Samsudin membuat undangan terbuka yang mempersilakan dia untuk datang ke padepokan. Katanya, "Mau datang perang monggo, mau baik-baik datang monggo." "Ya sudah saya datang," katanya. Ternyata sesampai di padepokan, Marcel justru diusir oleh pengacara Gus Samsudin. Kebohongan kedua disebut Marcel saat Gus Samsudin bersumpah tidak akan mengusir dia dan mempidanakan dia. "Saya datang nih, nyatanya saya diusir sama pengacaranya, disuruh pulang sama pengacaranya, pas pulang justru dipidanakan, dipolisikan," katanya. Kebohongan ketiga Gus Samsudin adalah saat dia diminta kartu tanda penduduk, KTP-nya sebagai persyaratan masuk wilayahnya. Katanya gak akan dibongkar-bongkar, gak akan di-share-share, tapi ternyata, di-share, kata Marcel. "Ini udah 3 hal yang Allah udah kasih lihat bahwa dia tidak bisa dipercaya," tegas Marcel. Di sisi lain, Marcel Radival alias pesulap merah memberi tanggapan terkait laporan Gus Samsudin hingga dituntut ganti rugi 100 miliar. Gus Samsudin melapor ke polisi setelah pesulap merah membongkar trik pengobatannya. Menanggapi laporan Gus Samsudin itu,
pesulap merah mengaku tidak takut. Enggak, mereka laporin pencemaran nama baik lah, UU ITE. Pasal 310 ayat 3 menjelaskan kalau tujuannya untuk edukasi, mengungkap kebenaran, ataupun untuk pembelaan diri, ini tidak bisa masuk ke pasal pencemaran nama baik, ujarnya. Dasar hukumnya saja sudah ada, karena kita lapor, kan bukan korban, sambungnya. Selain itu, pesulap merah mengaku tidak peduli apabila mendapat ancaman atau diejek karena aksinya membongkar trik Gus Samsudin. Saya kalau takut diapain di dunia ini, saya sudah enggak peduli, katanya, karena kehidupan selanjutnya yang saya pikirkan, jadi apapun ancamannya, mau diejek atau bagaimana, saya enggak peduli, beber dia. Nama pesulap merah atau Marcel Radival tengah viral di kalangan para paranormal dan dukun usai dirinya membongkar beberapa trik penyembuhan yang dilakukan. Hal ini kemudian membuat beberapa paranormal yang tersinggung melakukan berbagai tindakan. Ada yang melaporkannya ke pihak berwajib, mengirim ancaman penyatetan hingga buka suara terkait yang dilakukan oleh pesulap merah. Salah satunya Nyai Dewi Rantian, seorang paranormal suku Dayak yang turut buka suara terkait pesulap merah. Namun bukannya ikut tersinggung, Nyai Dewi malah menyebutkan dirinya sama sekali tak tersinggung terkait pesulap merah. Dalam video tanggapan yang Nyai Dewi unggah di akun YouTube-nya, ia menyebutkan tak tersinggung. Karena menurutnya pesulap merah hanya menyinggung para pesulap yang berpura-pura menjadi paranormal hingga membohongi orang lain. Bagi saya sih dia hanya untuk bukan menjatuhkan spiritual, paranormal, yang real ya, yang betul-betul spiritual. Dia ndak menjatuhkan itu tapi dia menjatuhkan pesulap yang pura-pura jadi paranormal, itu yang saya lihat, ujar Nyai Dewi. Selain itu, Nyai Dewi menyebutkan hal lain yang membuatnya tak tersinggung ialah karena dirinya benar memiliki kelebihan spiritual yang diturunkan dari leluhurnya untuk mengobati orang lain tanpa perlu mengeluarkan alat-alat yang pesulap merah bongkar di sosial media. Saya jujur gak mau tersinggung karena saya benar-benar sih, karena saya ngobatin orang benar-benar, ngapain saya tersinggung, saya ngobatin orang real dari turun-temurun saya. Apa yang saya tersinggungkan, kecuali kalau saya tipu orang, saya bekerja betul. Seandainya orang sakit, Syah urut, ndak ada yang keluar segala paku, segala jarum, jawab Nyai Dewi santai. Akhir video, Nyai Dewi berharap permasalahan mengenai pesulap merah dapat terselesaikan secara damai tanpa ada ancaman untuk melakukan penyatetan. Kalau saran saya ya, kita gak perlu sampai sebegitunya, kalau bisa ngomongin baik-baik, ya kita silaturahmilah ngomongin baik-baik, kan seperti itu, saran Nyai Dewi. Nyai Dewi Rantian sendiri diketahui merupakan seorang paranormal yang berasal dari suku Dayak Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yang mendapatkan keahlian paranormalnya karena diturunkan oleh leluhurnya demi menyembuhkan sesamanya. Sementara itu video terbongkarnya trik Samsudin viral di berbagai media sosial tanah air. Video tersebut rupanya ditonton oleh pasien beserta keluarga yang ada dalam video tersebut. Sontak pasien dan keluarganya geram karena merasa ditipu, sehingga pihak pasien akan segera melaporkan Gus Samsudin ke pihak berwajib. Dalam video tersebut, terlihat jelas detik-detik Gus Samsudin mengeluarkan benda kecil diduga keris dari kantungnya, kemudian melemparkannya.